Ya, kalau dugaan selingkuh, atau selingkuh tidak pakai dugaan lagi dengan Niko Paula itu sudah menjadi berita yang bukan rahasia umum lagi. Tapi benar atau tidaknya ini yang masih saya pribadi masih meragukannya. Kenapa? Karena Paula sendiri sudah menjelaskan bahwa mereka bicara di ruang tamu, di meja makan, memang ada juga yang di kamar tapi dalam kondisi pintu terbuka. Ya, pintu terbuka dan katanya Mbak Im pun sudah mengizinkan. Nah, kemudian hal-hal ini berkembang ya, berkembang liar menjadi pemikiran-pemikiran netizen yang berbeda. Ada yang bilang, wah Niko ini kerjasama, Niko dikondisikan. Nah menariknya itu, menarik netizen sekarang ini benar-benar mengikuti perkembangan berita Baim sama Paula itu sampai sedetil-detilnya dan akhirnya saya pun menganalogikan hal ini hampir sama dengan mereka. Ya juga ya. Permasalahannya adalah kenapa Niko tidak keluar, itu sih ya itu. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, ini benar nggak sih sudah di tahap perselingkuhan? Kalau perselingkuhan dengan perjinan mungkin dua kalimat yang berbeda. Ya, kalau di dalam hubungan suami istri, kemudian ada pihak laki-laki lain, pihak perempuan lain, cat-catan aja, main hati aja tuh bisa dikategorikan selingkuh kalau memang ke gap ada kalimat-kalimat yang bagaimana. Tapi kalau yang Mbak Im sampaikan, dia bilang saya lo masih ada lo gue ya bahasa lo gue kangen nih gue mimpi bahasanya masih seperti itu mungkin di situ ada candaan-candaan kayak kita lah kita berteman kadang-kadang sama lawan jadi saya Cin apa gitu segala macam cinta apa segala itu tuh kan biasa di dunia entertain ya gitu loh. Kan Baim juga orang entertain Baim juga kan mungkin seperti itu sama lawan jenisnya gimana kita lihat konten-konten Baim yang bercanda dengan keplak palanya si saya lihat cewek siapa terus kerangkul siapa gitu kan ada konten-konten yang dikeluarkan oleh nggak tahu oleh siapa gitu jadi saya melihatnya ini memang ada sesuatu yang perlu diliarkan dikembangkan intinya bagaimana caranya bisa bercerai ini menyedihkan sekali sih kalau saya sebagai perempuan. Oke, Mbak Astrid, kan ada KDRT verbal, ya kan, abusive yang tadi Mbak Astrid bilang. Ada lagi financial abusive. Apakah mungkin menurut Mbak Astrid Baim itu bisa melakukan financial abusive kepada Paula? Seraya Mbak Astrid udah kenal Baim sendiri. Ya kalau saya ya kadang berkaitan dengan Baim dengan masalah materi juga kan kemarin saya melihat ini saya sambungkan dulu dengan masalah Paula yang katanya memotong gaji asisten. Terus kemudian Paula buat bond yang ditambahkan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena mungkin dia memiliki suami yang terlalu berhitung. Kemudian terlalu meminta laporan. Karena perempuan kan juga punya keperluan mungkin untuk keperluan dirinya dia sendiri, mungkin dia mau kasih adiknya, keluarganya kita kan nggak pernah tahu. Kalau sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu seorang suami memberikan uang ke istri, udah istri mau gunakan buat apa, yang penting anaknya benar-benar terurus ya kan. Karena malah sekarang banyak banget suami-suami yang memberikan uang belanja dengan istri, tapi dia juga memberikan uang jajan buat istri di luar uang belanja gitu. Jadi mungkin kenapa Paula sampai seperti itu dia lagi mungkin nggak ada kerjaan juga nggak ada job fashion modeling saat itu ya fokus kedua anaknya. Paula kan terlihat pada saat menjadi istrinya Baim terlihat banget dia sangat apa adanya penampilannya gitu sangat apa adanya bahkan ada konten yang dia makan dimakan kelihatan lapar sekali gitu. Jadi saya kira itu terjadi dalam rumah tangga mereka. Berarti dugaan Baim mungkin banyak netizen yang bilang pelit itu benar adanya atau seperti apa? Iya dong, kalau saya bilang iya. Saya berani bilang iya. Kenapa? Sedikit pun dia tidak menghargai kerja saya. Sesen. Pelit. Berarti itu emang terjadi laporan-laporan Paula itu ke Komnas Perempuan yang nyatanya dia mendapatkan KDRT fisik, KDRT verbal dan financial abusive. Berarti itu benar adanya. Saya kira Paula tidak akan melakukan kebohongan di dalam memberikan laporan. Saya percaya feeling aja. Saya nggak terlalu kenal dekat sama Paula, tapi ini masalah heart to heart. Saya ngerasa jadi malah dekat. Jujur ya, saya boleh ini di sini loh, di sini saya berbuka. Waktu di pengadilan Sektor Paula, dia lagi hamil. Pak Im ngomong sama saya, tidak ada hati sama sekali Paula tuh dengan muka yang dia menunduk. Saya di situ appreciate sama Paula. Tapi jujur, ini demi Allah ya, demi Rasulullah saya buka di sini. Tapi di hati saya berpikir gini, ini nggak akan panjang rumah tangga. Demi Allah,
Saya ngomong, saya berani sumpah. Jahat sebenarnya kalau saya bicara saat itu, tapi ini sudah terjadi baru saya ngomong. Karena saya berpikirnya, ini tricky banget laki ya. Saya nggak berhak untuk menduga sesuatu yang negatif, tapi nggak tahu kenapa di hati saya waktu itu saya sempat ngomong, saya lupa sama siapa, pasti Paula nggak akan bisa nyaman dengan laki-laki seperti itu di hati saya. Pada saat itu berapa Paula lagi hamil. Sumpah, saya rasa di Pengadilan Bogor di ruang itu, nggak tahu, saya juga ngerti, tapi saya mau ngomong sama orang, kan saya dianggapnya saya jahat banget ini, tapi ini sudah terjadi. Saya baru ngomong, saya sampaikan di sini di teman malam ini, saya pernah menduga hal ini akan terjadi. Bahkan saya sekarang ada feeling lain lagi, tapi nggak akan saya ungkapkan. Ada feeling lain lagi di hal yang lain lagi, saya nggak tahu ya siksaan atau apa. Baim, hati-hati aja deh. Feelingnya apa sih kalau boleh tahu? Mungkin Mbak Astrid sampai berpesan Baim hati-hati. Gak tahu ya, saya bukan peramal, tapi saya keluar gitu aja. Saya ya ada kasus contoh gini deh, Krisna Mukti, jujur boleh tanya sama orangnya. Krisna Mukti, lo mau jadi anggota dewan nggak? Dia bilang, apaan sih, gua aja gak ada kondisi gini segala macam. Terus lo pasti menang deh. Itu keluar gitu aja. Dan saat itu saya habis dihajar sama teman-teman lain yang bilang, oh, ngapain lo Krisna jadi dewan, emang bisa segala macam, dilecehkan, nanti diledek-ledek. Saya bawa Krisna menjadi anggota dewan. Allahu Akbar. Krisna menang dari sekian caleg-caleg yang saya main satu, Krisna Mukti doang yang menang. Nah, Serius. untuk feeling Baim sendiri apa yang Mbak Astrid rasakan? Ada hal lain. Baim Seperti apa? Baim dengan kondisi seperti ini, doa-doa orang yang tersakiti kan banyak ya. Doa-doa orang yang tersakiti jangan salah loh. Ya. Doa-doa orang yang tersakiti, doa air mata seorang perempuan itu bahaya. Sama ibu ya. Sama ibu itu bahaya. Berarti ada kemungkinan dugaan dia akan jatuh bangkrut atau seperti apa? Bukan, tapi masalah lain yang aku bukan peramal. Atau ini karmanya Mbak? Ya mungkin ini Gitu. dosanya dia Saya seperti ngomong, apa sih mungkin? Enggak, saya enggak berani ngomong, tapi apalagi kemarin saya ngeliat ada satu wawancara saat di ulang tahun. Kalau kamu lihat ada di TikTok, dia diwawancara entah wartawan siapa, ngomong gini, wartawan nanya, iya, iya, oh, easy lah. Kenapa seperti itu? Saya tahu. Artinya akan terkondi oleh satu keadaan yang apa yang dia lakukan aja. Setiap orang kan punya untuk banding jika dia merasa benar. Ya, jadi banding perbanding ya namanya. Saya yakin kebenaran akan terjawab, walaupun mungkin dunia ini tidak pernah bisa memberikan keadilan sebenarnya, tapi ada waktunya gitu. Ya jujur nih, ini saya buka lagi ya, saya jadi bilang, pada saat Baim bermasalah dengan saya, Baim waktu itu namanya lagi bagus-bagusnya, benar kan ya Bu ya, lagi bagus-bagusnya. Tapi setelah kejadian dengan saya, tidak lama kemudian muncul persoalan si kakek, persoalan YouTuber, persoalan yang ngeprank polisi, ya kan? Iya, banyak masalahnya. Banyak. Saya tidak mendoakan yang jelek-jelek, tapi saya memang sangat kecewa sama Baim. Sebenarnya bermasalah dengan saya saat itu bukan hanya Baim, tapi ada salah satu artis lagi, tapi karena artis tersebut punya niat baik, minimal ada komunikasi, dan sampai sekarang saya berjalan dengan baik, hubungan dengan baik. Bahkan kita masih juga mensupport kegiatan-kegiatan dia kemarin, ya. Mungkin Mas Abud juga tahu itu siapa gitu. Jadi Baim sama sekali seperti tidak mengenal saya. Itu yang saya kecewa. Sebenarnya kan orang harusnya ada lah ya menghargai kerja orang. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita adalah ketika kita tidak menghargai kerja orang. Karena orang bekerja itu dengan segala kemampuan yang dia lakukan dengan tujuan mendapatkan rezeki. Tapi sama Baim adanya dugaan selingkuh, benar gimana tuh? Baim selingkuh? Diduga. Kalau diduga-duga saya juga nggak menduga, saya kurang tahu sih. Cuman kalau laki-laki kan ya pasti berbeda dengan perempuan itu. Tapi kalau masalah dia selingkuh atau enggak, saya nggak tahu. Tapi soal Paula yang selingkuh itu percaya nggak sih dari Mbak Astrid sendiri? Ya saya kan bilang, saya tuh empati yang Paula, saya nggak ngerti ya. Saya nggak kenal Paula secara kenal, ngobrol atau enggak. Tapi hati saya berkata bahwa Paula kayak tidak mungkin melakukan ini gitu loh.
sorry ya, apalagi kita melihat sosoknya Niko juga sudah berkeluarga, masa iya sih gitu Paula di rumahnya sendiri. Tapi saya bingungnya gini, orang-orang yang kerja di dalam rumah tangga Baim kan mengatakan menguatkan seolah-olah ada perselingkuhan, tapi jangan lupa yang menggaji mereka itu kan Baim. Oh. Paula sebagai istri yang bercerai sudah tidak di rumah itu mungkin, jadi mereka menjaga bosnya dong yang menggaji. Nggak mungkin mereka membela Paula yang sudah keluar, bener nggak? Jadi ya wajar, makanya wartawan yang menanyakan sama yang masih kerja sama Baim, pasti jawabannya dia akan tidak objektif gitu, pasti akan subjektif. Oke, berarti langkah-langkah Paula saat ini setelah terketukan Palu bercerai itu benar ya? Maksudnya mendatangi Komisi Yudisial, Dewan Pers, bahkan ke Komnas Perempuan untuk membuktikan keadilan untuk dirinya. Menjaga mental diri, menjaga mental anak-anak ke masa depannya nanti itu tindakan yang cerdas dan benar, karena hasil dari putusan cerainya sangat tidak adil dikatakan sebagai istri yang durhaka. Ya, image perselingkuh itu tidak baik untuk wanita. Dia menjaga mental kedua anaknya. Dan itu langkah yang cerdas, karena perempuan harus menjaga, mengaktualisasikan kemerdekaan dirinya dengan melakukan apapun. Jangan pernah takut sama dunia. Kebenaran kadang memang tidak dijawab di dunia, tapi nanti kita lihat siapa yang tertawa paling akhir. Percaya deh. Oke. Mbak Astrid mungkin sebagai wanita dan sebagai menyuarakan untuk wanita-wanita di luar sana, ada pesan gak sih untuk Paula, mungkin kalau ketemu atau belum sempat bertemu di tengah polemik seperti ini? Ya, saya punya harapan, pengen banget ketemu sama Paula gitu. Saya tidak mau juga nanti misalkan orang berpikir, oh ini Astrid tampil tiba-tiba pansos atau apa. Saya ingin menjelaskan kenapa saya peduli, karena saya bicara perempuan secara universal. Karena juga kebetulan banget saya sama Selekam ini Mas Abud, nanti kita juga memang udah planning lama ya, kita ada podcast yang bicara peduli tentang perempuan, konsen ke soal perempuan, jadi pas banget gitu loh, pas banget ini momennya saya terpanggil di saat peristiwa Paula gitu. Itu pun juga kalau Paula punya suami tidak ada kaitannya dengan saya nggak akan bicara. Tapi kebetulan banget apa yang terjadi sama perceraian mereka ini udah kelewatan gitu loh. Tudingan ke perempuan itu luar biasa. Kamu kan juga perempuan ya, pasti merasa sedih kalau begitu. Banyak loh contoh ya, saya tidak mengaminkan apa yang dilakukan oleh Giselle ya, videonya tersebar luas segala macam, tapi apa yang terjadi? Gading luar biasa, masih membimbing Gempi dengan baik ya, memaafkan dengan cara yang indah. Lah ini yang nggak ada bukti ya, baru perdugaan tiba-tiba disebarluaskan sebagai istri durhaka. Terus yang lebih menyedihkan lagi adalah penyakit menular yang orang akhirnya berpikir HIV. Itu luar biasa udah. Pokoknya langkah Paula cerdas, dan memang perempuan harus cerdas, harus mampu mengaktualisasikan kemerdekaan diri. Lakukan aja apa yang harus dilakukan untuk menjaga mental diri.